Swastiastu. Halo adik-adik. Ya, kembali lagi bersama kita yaitu Kak Arya dan Kak Devi. Nah, adik-adik, sebelumnya kita kan sudah belajar tentang teorema Pythagoras. Sekarang kita mau belajar apa lagi ya, Kak? Kita mau belajar trigonometri. Wah, Kak Arya tahu nggak apa itu trigonometri? tahu dong. Trigonometri adalah salah satu cabang matematika yang dimana menggunakan segitiga siku-siku sebagai dasarnya. Yang mana kita akan mempelajari hubungan tiga sisi segitiga dan juga sudutnya. Nah, dalam trigonometri itu kita harus belajar apa ya, Kak? Nah, adik-adik, selain itu kita juga akan mempelajari perbandingan trigonometri pada segitiga dan juga sudut istimewanya. Nah, Kak Devi, apa sih itu perbandingan trigonometri pada segitiga dan juga sudut istimewanya? Nah, adik-adik, perbandingan trigonometri pada segitiga itu adalah perbandingan panjang sisi-sisi segitiga, yang mana meliputi nilai sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangan. Jadi adik-adik, di materi ini kita hanya akan membahas tentang nilai sin, cos, dan tangan. Nah, Kak Devi, Kak Arya masih bingung nih. Nah, adik-adik dan Kak Arya kalau masih bingung, mari kita simak video berikut ini. Nah, jadi yang pertama kita buat dulu segitiga siku-sikunya ya. Segitiga siku-siku A, B, C. Kita buat A, B, C dengan sudut alfa. Dengan sudut alfa. Yang pertama, kita tentukan masing-masing sisinya. Sisi depan alfa disebut A atau sisi A. Sisi samping alfa disebut sisi B. Dan sisi miring alfa disebut C. Sekarang kita tentukan rumus atau persamaan perbandingan trigonometri sin cos tan. Nah, kita tulis di sini ya. Sin alfa sama dengan sisi depan per sisi miring, berarti sisi A per sisi C. Selanjutnya kita buat persamaan cos. Cos alfa sama dengan sisi samping alfa per sisi miring alfa, berarti sisi B per sisi C. Nah, untuk yang tan, alfa sama dengan sisi depan alfa, sudut alfa per sisi samping sudut alfa, berarti sisi A per B. Jadi seperti ini untuk rumus perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku ya adik-adik. Kalau adik-adik mau coba, selanjutnya akan ada latihan soal seperti tadi. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik materi tentang perbandingan trigonometri pada segitiga. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sudut istimewa trigonometri. Jadi, sudut istimewa trigonometri merupakan sudut yang nilai perbandingan trigonometrinya dapat ditentukan. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak sudut-sudut yang seperti apa yang dikatakan istimewa pada trigonometri? Nah, kira-kira sudut seperti apa ya, Kak? Nah, kalau kalian penasaran, coba perhatikan gambar berikut ini. Adik-adik, berikut merupakan sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Nah, adik-adik harus hafal ya agar memudahkan adik-adik dalam menjawab soal-soal sudut-sudut trigonometri. Nah, adik-adik, agar kita lebih mudah menghafalkan sudut-sudut istimewa trigonometri, kakak punya cara untuk menghafalkan sudut-sudut istimewa trigonometri. Wah, jadi semakin semangat Kak untuk mempelajari trigonometri. Lalu bagaimana caranya, Kak? Mari kita simak video berikut ini. Nah, adik, seperti yang kakak bilang tadi, bahwa kakak akan membagikan tips untuk menghafalkan nilai sudut-sudut istimewa pada jari. Yang pertama, kita tentukan dulu nilai di masing-masing jari, atau sudut di masing-masing jari. Yang pertama, untuk ibu jari itu memiliki sudut 0 derajat, atau nilai sudutnya 0 derajat. Yang kedua, untuk jari telunjuk itu sudutnya 30 derajat. Yang ketiga, jari tengah itu sudutnya 45 derajat. Yang keempat, jari manis sudutnya 60 derajat. Dan yang terakhir, yaitu jari kelingking 90 derajat. Jadi adik-adik, kita hanya menghafal untuk sudut 0 derajat sampai 90 derajat dulu ya. Nah adik-adik, karena kita sudah menentukan sudut-sudutnya di masing-masing jari, selanjutnya kita akan menghafalkan
nilai sudut istimewa perbandingan trigonometri sin cos tan. Jadi adik-adik, kita mulai dari nilai sin ya. Sin 0 derajat sama dengan 0, sin 30 derajat sama dengan 1 per 2 atau setengah, sin 45 derajat adalah setengah akar 2, sin 60 derajat adalah setengah akar 3, dan sin 90 derajat yaitu 1. Nah, Kak Devi, lalu bagaimana untuk nilai cosnya? Jadi, untuk nilai cos itu kita mulainya dari 1. Cos 0 derajat yaitu 1, cos 30 derajat yaitu setengah akar 3, cos 45 derajat yaitu setengah akar 2. Jadi nilai cos dan sin 45 derajat itu sama ya adik. Cos 60 derajat yaitu setengah, dan cos 90 derajat yaitu 0. Terus untuk nilai tannya gimana, Kak? Adik-adik, untuk mencari nilai tan itu kita biasanya menggunakan rumus sin bagi cos atau sin per cos. Jadi adik jangan sampai lupa ya nilai sudut-sudut istimewa sin dan cos. Perhatikan baik-baik ya. Sin bagi cos. Untuk 0 derajat, 0 dibagi 1 yaitu mendapatkan hasil 0. Untuk 30 derajat, setengah dibagi setengah akar 3 itu mendapatkan hasil 1 per 3 akar 3. Sudut 45 derajat. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 mendapatkan hasil 1. Nah, untuk 60 derajat, setengah akar 3 dibagi setengah mendapatkan hasil akar 3. Dan yang terakhir itu, sudut 90 derajat, 1 dibagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Nah, jadi begitu ya adik-adik, cara menghafalkan sudut-sudut istimewa menggunakan jari. Adik-adik jangan sampai lupa menempatkan sudut-sudutnya dan jangan sampai lupa masing-masing nilai sudutnya. Nah, jadi seperti itu cara menghafal sudut-sudut istimewa trigonometri. Nah, agar kita lebih paham tentang materi trigonometri, mari kita lakukan latihan soal. Soal nomor 1. Adik-adik, perhatikanlah gambar di atas. Jika diketahui nilai sisi A adalah 3 cm, sisi B adalah 4 cm, dan sisi C adalah 5 cm, berapakah nilai sin alfa bangun segitiga di atas? Nah, cara penyelesaiannya yaitu kita tulis diketahui yaitu sisi A sama dengan 3 cm, sisi B dengan 4 cm, dan sisi C sama dengan 5 cm. Yang ditanya adalah sin alfa. Jadi, kita jawab sin alfa sama dengan sisi depan per sisi miring. Atau kita lihat pada gambar di atas, kita tulis menjadi A per C. Setelah itu kita substitusikan nilai sisi A dan C menjadi sin alfa sama dengan 3 per 5. Jadi nilai sin alfa adalah 3 per 5 cm. Kita lanjut ke soal kedua ya adik-adik. Pada soal kedua, berapakah nilai dari sin 45 derajat dikali cos 45 derajat? Nah adik-adik, cara penyelesaiannya yaitu kita kan sudah mempelajari tadi yaitu sudut istimewa pada trigonometri, yang dimana sin 45 derajat yaitu 1 per 2 akar 2 dan cos 45 derajat yaitu 1 per 2 akar 2. Nah jadi kita tinggal substitusikan pada rumus berikut ini. Sin 45 derajat dikali cos 45 derajat yaitu 1 per 2 akar 2 dikali 1 per 2 akar 2. Kita menyelesaikannya dengan cara pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut, serta akar dikali akar. Sama dengan 1 per 4 dalam kurung akar 2 dikali akar 2. Hasilnya sama dengan 1 per 4 dikali 2. Mengapa akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2? Karena akar 2 dikali akar 2 sama dengan akar 4, yang dimana akar 4 adalah 2. Jadi, 1 per 4 kali 2 sama dengan 2 per 4. Bentuk sederhana dari 2 per 4 sama dengan 1 per 2. Jadi, hasil sin 45 derajat kali cos 45 derajat sama dengan 1 per 2.
Nah, adik-adik, sekian materi trigonometri yang kakak-kakak jelaskan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Kakak tutup dengan mengucapkan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Dadah adik-adik.